Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi dalam program Halo Dokter, kali ini bersama saya Rizky Amrina. Dan tentunya setiap episodenya kita akan membahas mengenai tema menarik dan juga tentunya untuk pemirsa yang menonton TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas mengenai tema penyakit infeksi yang perlu kita waspadai, DBD, TBC dan juga hantavirus. Mungkin banyak masyarakat yang sudah mendengar tapi belum mengetahui mengenai penyakit hantavirus ini. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama kami ada Dr. Harun Hudari, SPPD, tentunya KPTI, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari RS Permata Palembang. Halo dokter, apa kabarnya? Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih tentunya dokter sudah hadir hari ini dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik, ini kita langsung bahas nih dok mengenai penyakit yang memang saat ini ada 3 yang mungkin kita bahas hari ini dan salah satunya yang memang saat ini lagi sangat banyak dibahas oleh masyarakat mengenai hantavirus. Ini kalau kita lihat dari penyakit DBD, TBC dan juga hantavirus ini pastinya menjadi ancaman. Dari ketiga penyakit ini mengapa nih dok masih menjadi ancaman dan juga banyak terjadi di masyarakat? Silakan. Ya, kalau kita membahas 3 penyakit ini kita ketemu dengan 3 penyakit yang berbeda sejarahnya juga. Baik. Kalau TBC itu sudah penyakit kuno, sudah Kuno, ya, dikenal dari zaman Fir'aun dulu. Oh, baik. Ditemukan di dalam mumi Fir'aun kuman ini. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau demam berdarah atau demam dengue juga sebenarnya sudah puluhan tahun di Indonesia ada. Dan kita rata-rata kenal penyakit ini. Tapi yang baru adalah hantavirus. Hantavirus itu adalah penyakit yang baru ada di Indonesia di akhir-akhir tahun ini. Sebenarnya di Sumsel belum ada kasusnya, tapi lebih bagus kita kenal dulu ya sebelum ada kasus itu di Indonesia atau di Sumatera Selatan. Dan ini adalah penyakit yang baru. Jadi kalau kita bicara 3 penyakit ini, kita akan ketemu dengan 3 penyakit yang sejarahnya berbeda. Ada yang sangat kuno, ada yang puluhan tahun, ada yang baru tahun-tahun ini yang kita kenal. Penyebarannya juga berbeda, kumannya berbeda, dan cara pengobatannya juga berbeda. Tapi tidak apa-apa kita bahas bersama-sama. Betul. 3 penyakit yang sama-sama kita bahas sekaligus di sini. Baik, tapi kalau dari 3 penyakit ini, dari DBD, TBC juga hantavirus, ini biasanya dari penyebabnya, ini pastinya juga berbeda-beda ya dokter ya. Iya. Ini dari penyebab utama dari ketiga penyakit ini seperti apa dokter? Kalau demam dengue atau DBD dan hantavirus itu penyebabnya adalah virus ya. Baik. Virus itu adalah suatu kuman yang hanya bisa hidup di dalam sel manusia, yang tidak bisa hidup di luar tubuh manusia, hanya bisa beberapa saat saja, dan dia menyerang sel-sel manusia, terutama sel-sel yang berinti, karena dia membutuhkan materi genetik di situ. Kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini dia hidup sendiri, bisa mencari makan sendiri, tapi tetap saja dan dia membutuhkan materi makanan dari tubuh manusia. Oke. Dan sebenarnya TBC itu kita lebih banyak mengenal TBC paru. Tapi sebenarnya di dalam tubuh manusia dia bisa berada di mana saja. Bisa yang namanya TBC otak, TBC tulang, TBC ginjal, TBC hati, usus, dan semua organ tubuh manusia bisa diserangnya sebenarnya. Oh, bisa semua ya dok? Sangat banyak tempat yang bisa ditularkan oleh TBC ini. Baik, Itu kira-kira. untuk TBC ya. Tapi berarti kalau dari sebab penyakitnya mungkin dari hantavirus itu dan DBD mungkin dari hewan ya dok ya. Hantavirus itu dari hewan tikus atau seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau hantavirus itu dia menular dari tikus ke manusia. Oke. Hanya cara penularannya bukan langsung ya, bukan karena kita digigit oleh tikusnya seperti pada rabies ya. Juga bukan karena makanan yang digigit oleh hewan tikus kemudian tercemar ke kita. Dia menular kalau kita menghisap partikel-partikel yang berasal dari BAB atau BAK tikus yang sudah mengering. Oke. Jadi kalau dia buang air besar dalam bentuk kotoran atau dia BAK ya, urinnya itu kering, kemudian membentuk gumpalan. Nah, kalau gumpalan ini terbang ke udara di suatu ruangan tertentu dan kita berada di situ, terhisap oleh kita masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru-paru. Di sana dia akan berkembang biak, masuk ke dalam aliran darah, bahkan sampai ke usus dan sampai ke otak manusia. Wow,
Jadi penularan ini bukan dari tikusnya langsung, Oke. tapi karena sisa-sisa dari BAB dan BAK-nya, dari feses dan urinnya. Baik. Gitu. Tapi ini bahaya juga ya, Dok, ya, karena tidak terlihat ya, Dok, ya, dan mungkin tidak terlalu langsung bersentuhan dengan hewan tikusnya ya. Dan juga mungkin kalau memang ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh dari gigitan ya, Dok, ya, ataupun juga dari bersentuhan langsung dengan tikusnya, tapi ternyata ini dari BAK-nya sendiri ya, Iya, Dok, ya. jadi bukan dari tikusnya langsung Bukan dari sebenarnya. tikusnya langsung, baik. Tapi kalau dari penularannya, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai hantavirus. Untuk DBD dan TBC ini seperti apa, Dokter? Kalau DBD dia tidak keluar juga dari virus langsung ke manusia masuk, tapi dari gigitan hewan nyamuk. Oke. Terutama biasanya nyamuk Aedes aegypti atau Culex. Yang nyamuk ini menghisap manusia yang sakit, masuk ke dalam tubuhnya, dia mengambil darahnya, kemudian nanti dia menghisap darah orang yang sehat. Sebelum dia menghisap orang yang sehat tadi, dia menyemprotkan dulu cairan ludahnya yang mengandung virus itu. Jadi nyamuk bukan sebagai pasiennya atau yang sakit demam berdarah, tapi sebagai pembawa kuman, itu namanya vektor. Nah, di dalam tubuh manusia baru dia akan berkembang biak dalam waktu sekitar 3-7 hari, masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan demam dengan segala komplikasinya. Yang paling terkena adalah perdarahan, ya, atau menyerang organ-organ lainnya. Nah, kalau TBC, ya kita kenal dia menular melalui saluran nafas murni. Dari orang yang sakit, batuk, ya, partikel yang terbang di udara terhisap oleh orang yang sehat. Nanti di dalam orang yang sehat tadi dia akan berkembang biak kalau daya tahan tubuh orang itu rendah. Betul. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, biasanya kuman ini akan mati dengan proses imunitas tubuh manusia tersendiri. Gitu. Jadi ini 3 jalur yang berbeda semuanya. Semuanya berbeda ya, Dok, 3 ya? penyakit dengan jalur yang berbeda, vektornya juga berbeda. Baik. Tapi kalau kita lihat juga mungkin ini balik ke apa ya, ke diri masing-masing. Mungkin tadi dokter jelaskan juga bahwa ada yang dilawan dengan imun ya, Dok, ya. Ini Iya. biasanya faktor-faktor yang membuat orang lebih rentan terkena penyakit ketiga ini apa nih, Dok, biasanya penyebabnya? Ya, ya kita kasih contoh penyakit TBC ya. Dulu orang mengenal penyakit TBC itu hanya pada kelompok ekonomi sosial menengah ke bawah lah ya. Betul. Tapi sekarang ternyata TBC bisa menyerang golongan atas sekalipun. Karena TBC itu akan menyerang orang dengan daya tahan tubuh yang turun. Oke. Nah sekarang orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun itu bukan hanya kelompok menengah ke bawah ya secara ekonomi, tapi juga kelas atas. Misalnya contohnya orang-orang sakit kencing manis atau diabetes mellitus. Mereka itu sangat rapuh, rawan sekali terkena infeksi TBC karena daya tahan tubuhnya rendah. Jadi banyak sekali masyarakat orang-orang diabetes atau kencing manis itu mengalami batuk lama 1-2 bulan, waktu di ronsen kelihatan adanya gangguan di paru-parunya. Dan ada lagi satu penyakit lain yang menjadi penyakit pembawa utama, ada terjadinya penurunan kekebalan tubuh manusia, itu penyakit HIV. Oh ya, baik. Penyakit HIV ini kan baru muncul ya sekitar 40 tahun terakhir ini ya. Dan ternyata orang-orang kena HIV itu daya tahan tubuhnya kan menurun kan. Betul. Dan orang yang sakit HIV ini paling rentan terkena penyakit TBC. Oh, rentan ya, Dok, ya? Sangat rentan. Itulah kenapa di Eropa, Amerika itu TBC ini meningkat tinggi Oh, baik. dalam beberapa dasar terakhir. Dulu kita mengenal ini penyakit di negara-negara berkembang saja ya. Di Asia, Afrika, di negara-negara miskin. Tapi ternyata di negara maju TBC ini meningkat. Oh, wow. Bukan karena TBC-nya sendiri, tapi ada penyakit yang menurunkan kekebalan tubuhnya. Kekebalan Itulah tubuh. HIV itu. HIV ya, kekebalan tubuh dan imun juga ya, dokter Iya, ya. jadi kita agak kewalahan mengobati TBC ini karena pengobatannya jangka panjang, harus kerjasama yang bagus antara pasien dengan dokter. Tapi ternyata ada kekebalan tambahan. Itu namanya resistensi antibiotik atau resistensi terhadap obat TB ini. Baik. Jadi kita dapat obat baru, ternyata dia kebal lagi. Nah repotnya di situ penyembuhan TBC ini. Makin bervariasi juga ya, Dok, ya. Sangat bervariasi dan Baik. kekebalannya semakin kuat. Semakin Ya, kuat ada juga, namanya betul. multi drug resistensi. Obat anti malaria, maksud saya obat TB tadi sudah tidak mempan lagi yang biasa kita gunakan di puskesmas misalnya. Harus dengan obat yang lebih kuat lagi begitu. Oke, tapi mungkin dari 3 penyakit ini, Dok, dari DBD, TBC dan juga hantavirus ini, tingkat bahayanya seperti apa, Dok? Atau mungkin memang yang sampai saat ini DBD mungkin masih banyak menganggap biasa, tapi ada juga tetap memakan korban pastinya, Dok. Ini seperti apa, Dok? Iya. Jadi ketiga penyakit ini sama-sama bisa menimbulkan bahaya kematian ya, dengan jalur yang berbeda tadi.
orang sakit TBC bisa meninggal karena gangguan saluran nafasnya Betul. apabila TBC-nya di paru-paru. Tapi dia bisa meninggal dengan sebab lain kalau misalnya TBC-nya di otak, TBC otak. Yang di tulang, yang di ginjal, yang di liver atau di usus. Jadi kerusakan organ yang diserangnya itu berbeda-beda, kematiannya bisa dengan proses yang berbeda juga, walaupun kumannya sama. Dan demam berdarah atau demam dengue ini juga sampai saat ini masih tetap ada kasus kematiannya ya, walaupun Betul. mungkin tidak sebesar waktu sekitar 20-30 tahun yang lalu ya. Iya. Dan sampai hari ini ternyata antivirus untuk demam dengue itu belum ada juga. Oh, belum ada ya, Dok ya? Kita cuma mengobati, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki cairan, mencegah perdarahan lebih lanjut ya. Jadi orang sembuh itu bukan karena dikasih obat untuk membunuh virusnya, tapi ditingkatkan kecukupan cairannya, mencegah terjadinya perdarahan, mengatasi komplikasinya. Oke. Nah, begitu. Tapi kalau hantavirus ini sendiri seperti apa, Dok? Kalau walaupun sudah baru masuk ya di Indonesia Iya. dan di Sumsel belum ada, tapi ini memakan korban juga, pastinya itu seperti apa, Dok? Nah, kalau hantavirus ini dia bisa menyerang di 3 tempat. Oke. Dia bisa menyerang di saluran nafas dan memang ini kasus kematian yang paling banyak, yaitu namanya pneumonia. Jadi kalau kuman virus ini masuk ke paru-paru, merusak jaringan paru-paru menyebabkan orang tidak bisa bernafas, timbul sesak nafas, meninggal karena itu. Tapi bisa saja virus ini masuk ke dalam saluran aliran darah ya, dari paru-paru, menyebar ke 2 organ lainnya. Pertama di usus, saluran cerna menimbulkan diare kronis, atau bahkan diare akut juga bisa menimbul terjadi, meninggal karena dehidrasi. Oh, karena Dan dehidrasi. satu tempat lagi, dia bisa menyerang otak. Dan ini yang paling berat kalau ini terjadi. Orang meninggal karena gangguan ensefalopati namanya. Jadi virus tadi masuk ke dalam otak, menimbulkan gangguan kesadaran dan meninggal karena itu. Oh, oke. Berarti dia mengganggu di saluran otak ya, Dok, ya, untuk hantavirus ini sendiri Iya. ya. Baik. Tapi ini kalau tingkat kematiannya masih tinggi ya, Dok, ya, saat ini atau seperti apa, Dok? Sebenarnya hantavirus ini termasuk tinggi ya angka kematiannya ya, bisa 15-30%. Oh, tinggi juga ya, Dok, ya? Iya, dan mungkin saya tambahkan istilah hanta ini adalah nama sungai di Korea Selatan. Oh, baik. Jadi kasus ini pertama kali ditemukan di Korea Selatan di tahun 1950-an di masa Perang Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Ada ratusan tentara meninggal di pinggiran-pinggiran sungai dan ternyata bukan karena minum airnya, tapi karena ada sarang-sarang tikus ini yang mereka bersembunyi di situ dalam kondisi perang kan. Oh, baik. Ternyata mereka menghisap partikel-partikel tempat kotoran hewan tikus tersebut. Oh, Nah, dari sana menular ke seluruh dunia dan nama Sungai Hanta itu terbawa menjadi nama penyakit ini, penyakit virus hantavirus, ini. sampai ke Baik. Indonesia. Sampai ke Indonesia. Berarti bisa dibilang ini sudah lama ya, Dok, ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini Ya, kembali naik lagi ya, Dok, ya. nah itulah yang namanya emerging dan re-emerging istilahnya. Emerging itu penyakit yang memang benar-benar baru Oke. dan ada penyakit yang sudah hampir hilang tapi ternyata muncul lagi. Oh, Nah, seperti hantavirus ini ya, di Indonesia termasuk emerging artinya karena baru muncul dalam setahun terakhir ini. betul. Tapi di Korea itu sudah lama, 60-70 tahun yang lalu sudah ada. Tapi kadang-kadang itu hilang, tidak ada kasusnya berpuluh tahun, nanti muncul lagi kasusnya. Itu Tiba-tiba namanya muncul lagi. re-emerging. Oh, baik. Dan kita itu sulit mengatasi penyakit infeksinya salah satu ini. Belum selesai penyakit lama yang kuno seperti TBC tadi, Sudah muncullah ada penyakit baru seperti penyakit hantavirus baru, ini. Hantavirus, baik. Makin beragam juga dan juga kita juga sebagai manusia juga harus ya balik lagi meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh juga ya, Iya. Dok, ya, pastinya ya. Baik pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790, tetaplah bersama kami. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan tentunya kita masih membahas mengenai penyakit infeksi yang perlu kita waspadai, DBD, TBC hingga hantavirus. Untuk pemirsa tentunya yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790 dan kita masih bersama narasumber kita tentunya bersama dengan Dr. Harun Hudari SPPD KPTI Finasim, tentunya dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Palembang. Ini sebelumnya kita sudah banyak juga bahas dok mengenai penyebabnya dan juga beberapa tingkat kewaspadaan juga bagi masyarakat dari ketiga penyakit ini. Tapi kalau kita lihat juga mungkin salah satu penyakit yang bisa dibilang datangnya musiman nih seperti saat pancaroba ya dokter ya. Kasus DBD ini mungkin yang sangat diwaspadai. Ini sebagai masyarakat kita kalau bisa yang tadi kata dokter DBD ini belum ditemukan obatnya. Bagaimana nih untuk mengingatkan masyarakat lebih waspada dan juga kita harapkan lebih baik mencegah daripada menangani. Ya, jadi kalau demam dengue ini memang dia berkaitan dengan musim juga ya. Di musim hujan dia lebih banyak kejadiannya karena DBD ini suka pada air yang bersih. Air yang ditampung di tempat-tempat penampungan, misalnya di ember, di bak. Ya, bukan di air-air yang berkaitan dengan tanah, misalnya di rawa-rawa atau di parit-parit ya. Nah, itulah kenapa kasus DBD ini banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Karena di rumah-rumah perkotaan ini banyak penampungan air. Nah, kemudian sebenarnya dia juga bukan penyakit musiman ya, dia ada terus sepanjang tahun. Kasusnya ada terus, tidak musim hujan saja misalnya, tapi memang peningkatannya agak signifikan di musim hujan. Nah, demam dengue ini yang tadi saya bilang sulitnya adalah belum ada antivirusnya. Betul. Jadi kita tidak bisa memberikan antivirus ya seperti zaman COVID itu kan antivirusnya ada tuh. Atau penyakit virus lain seperti hepatitis ada antivirusnya. Tapi kalau untuk dengue kita hanya bisa mengobati mencegah terjadinya dehidrasi, perdarahan dan komplikasinya. Baik, tapi untuk gejalanya sendiri dok dari DBD ini sendiri seperti apa dan mungkin banyak masyarakat yang kadang menganggap sepele dan lambat ditangani nih dok biasanya yang masih terjadi hingga sampai ke kasus kematian ini. Ya, jadi kalau gejalanya itu sama seperti virus lainnya ya. Yang paling khas adalah adanya demam tinggi. Demam tinggi. Jadi kalau dia demam tinggi dari hari pertama saja, pagi-pagi dia normal, masih bisa kerja atau masih sekolah, tapi nanti siang sudah panasnya tinggi sekali sampai 40, 30, 9 derajat Celcius. Jadi sifatnya cepat. Sebenarnya semua virus begitu, hari pertama langsung demam tinggi. Dan disertai 4 gejala khas dari suatu infeksi virus, yaitu adanya mialgia, nyeri otot, atralgia, nyeri sendi, sefalgia, nyeri kepala, dan ada lagi namanya nyeri belakang mata atau nyeri retroorbital. Ini sama, semua infeksi virus sama ya, di zaman COVID dulu gejalanya sama, virus influenza sama, virus dengue juga sama. Hanya nanti dia akan muncul gejala perdarahan, terutama di kulit. Muncul bintik-bintik merah di kulit spontan, atau kalau nanti diperiksa di rumah sakit atau di pusat kesehatan, ada namanya pemeriksaan tourniquet test. Kita tensi, kemudian kita ukur berapa lama, sekitar 5 menit, nanti muncul bintik-bintiknya. Nah, ini yang khas dari suatu demam dengue. Walaupun sebenarnya bisa saja ada penyakit tertentu bintik-bintik merah tadi muncul juga, tapi biasanya gejalanya berkaitan dengan dehidrasi, misalnya pada pasien diare, ada penyakit-penyakit kekurangan cairan, nah itu muncul juga. Tapi pada demam berdarah atau demam dengue ini gejalanya adalah munculnya bintik-bintik itu di hari ketiga, keempat, kelima. Nah, biasanya di sana kelihatan sekali muncul bintik-bintik spontan maupun dari pemeriksaan. Jarang muncul di hari pertama sampai kedua. Berarti nah, kesulitannya di situ. Kesulitannya ya dok. Kita kira penyakit lain, ternyata demam dengue atau demam berdarah ini diawali oleh demam ya dok ya ternyata ya. Nah tapi kalau dari penanganannya sendiri biasanya seperti apa dok untuk DBD sendiri yang tadi juga dijelaskan bahwa DBD juga saat ini masih belum ada ya dok ya untuk antivirusnya sendiri. Nah, jadi yang paling penting penanganannya adalah kita harus mencegah jangan sampai panasnya terlalu tinggi. Oke, baik. Kalau panasnya terlalu tinggi bisa berisiko terjadinya gangguan-gangguan renjatan otak. Kalau panasnya terlalu tinggi bisa timbul kejang ya. Pada anak-anak biasanya, tapi pada orang dewasa jarang terjadi kondisi begitu. Tapi yang paling penting jangan sampai terjadi kekurangan cairan.
Karena pasien demam dengue itu yang terjadi kalau terjadi kebocoran plasma, ya, air itu berpindah dari dalam pembuluh darah keluar jaringan tubuhnya. Oke. Dia tidak kekurangan cairan keluar tubuhnya, tapi berpindah dari pembuluh darah ke jaringan sekitar pembuluh darah atau di luar pembuluh darah. Di kondisi ini orang akan mengalami kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu menimbulkan terjadi namanya shock dengue shock syndrome. Tekanan darah turun drastis, jantung tidak bekerja maksimal, otak tidak dapat suplai makanan minuman, dan oksigennya terjadi penurunan, kematiannya karena itu. Oh, itu karena Satu lagi pengematiannya. karena pendarahan ya, sering kita dengar kan namanya demam berdarah. Jadi kalau pendarahan itu bisa dari gusi, dari mulut, ya, dari bibir. Tapi yang kita takutkan sebenarnya pendarahan dua tempat, pendarahan di saluran cerna atau pendarahan di otak. Di otak juga Nah bisa itu ya, Dok? terjadi. Bukan stroke seperti pada penyakit CVD ya, tapi pendarahan itu pembuluh darah kapiler yang halus-halus itu. Yang ini menimbulkan kematian ya, yang sangat sulit ditolong kalau sudah sampai ke fase komplikasi yang berat ini. Baik. Gitu. Ini biasanya sampai terjadi seperti itu lambat penanganan dari orang tua, anak yang juga kadang menganggap tadi mungkin kata dokter yang awalnya hanya demam, yang Iya. baru kelihatan itu di hari ketiga keempat ada bintik merah. Ya itu juga banyak faktor, jadi kan kadang-kadang kita menganggap dia demam biasa, dikasih obat penurun panas dia turun dari pertama kedua, tapi nanti kalau sudah tidak turun pada hari ketiga hati-hati. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama ya memberi obat penurun panas tapi tidak turun panasnya di hari kedua atau ketiga. Tapi juga saya berpesan jangan cepat-cepat memberikan antibiotik. Nah ini ya dok Karena- yang jadi PR di masyarakat juga ya dok ya. Masyarakat ini karena sudah banyak tahu kalau untuk kuman bakteri kita berikan antibiotik. Tapi tidak semua demam bisa mempan dengan pemberian antibiotik. Virus dengue ini diberikan antibiotik apapun tidak akan berhasil. Oke. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan kita membeli sendiri antibiotik atau memberikan obat antibiotik tanpa resep dokter atau membeli sendiri secara bebas. Itu satu ya. Yang kedua kita harus mencegah jangan sampai terjadi dehidrasi. Dia harus banyak minum ya dengan jumlah yang signifikan misalnya sekitar 2-3 liter pada orang dewasa. Dia harus tetap makan supaya lambungnya tidak luka. Betul. Ya, walaupun makannya mungkin tidak sebanyak orang sehat, tapi tetap harus dirutinkan, jangan Harus sampai dirutin. perutnya luka. Tapi kalau kondisi ini tidak turun juga, panas tidak turun, ya, tidak mau makan lagi, ada gejala perdarahan, secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Karena dia mungkin harus diberikan pemasangan infus ya, tidak terkejar dengan minum saja. Bahkan kadang-kadang kita harus sampai pasang infus di kanan kiri tangannya Oh ada juga kadang untuk mengejar cairan tadi supaya cukup. Nah kalau kondisi begini kan kita harapkan tidak terlambat lagi dibawa ke rumah sakit atau ke tempat fasilitas kesehatan sampai sudah parah baru kita bawa. Betul, itu yang diharapkan jadi dari masyarakatnya juga ya, dari orang tuanya juga sadar ya, kalau melihat anaknya mungkin ini biasanya kan DBD lebih rentan ke anak-anak biasanya ya dok ya. Ya. Jadi juga sebagai orang tua harus waspada juga nih melihat anak-anaknya dan jangan sampai terjadi lambat penanganan pastinya dok ya, apalagi mengenai penyakit DBD ini sendiri. Mungkin kita sudah lumayan banyak nih membahas mengenai DBD, mungkin kita ke TBC nih dok, kita ada 3 penyakit hari ini yang kita bahas semuanya ya. Nah kalau TBC ini yang tadi mungkin kata dokter sudah dijelaskan sudah lama sekali ya. Nah untuk TBC ini sendiri ini yang jadi masalah besar ini yang masih susah diberantas di Indonesia ini kenapa nih dok mengenai penyakit TBC ini sendiri? Ya, itu masalah kompleks ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya penyakit infeksi itu kan tidak cukup dengan disembuhkan saja, tapi dia harus diperbaiki nutrisinya, gizinya. Kemudian ada yang mengawasi makan obatnya, memperbaiki sirkulasi lingkungannya. Dan itu kan tidak cukup diselesaikan oleh pasien sendiri. Maka pada dasarnya pengobatan TBC itu berkaitan dengan efek sosial di masyarakat. Betul. Tidak bisa dibebankan pada satu fasilitas kesehatan saja dan orangnya makan obat sembuh. Kita akan sulit mengobati orang dengan nutrisi yang rendah, gizi yang kurang cukup ya. Kemudian adanya kondisi misalnya tidak ada yang mengawasi kepatuhan makanannya, kemudian juga adanya lingkungan yang tidak sehat, sirkulasi udara yang tidak baik. Itu juga berkaitan seperti hantavirus, dengue. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksi itu tidak sesederhana kita bayangkan, yang penting disembuhkan nanti penyakitnya berhenti dengan sendirinya. Enggak kayak gitu dok ya. Kalau tidak ada intervensi dari ya pengambil keputusan ya,
kemudian tidak ada kerjasama di masyarakat, pola hidup yang kurang tepat, lingkungan yang semakin jelek sanitasi dan tempat tata laksana limbahnya, maka penyakit-penyakit seperti ini muncul terus. Muncul terus pasti dok. Ya, apalagi sekarang kan banyak sekali habitat-habitat asli hewan-hewan itu yang sudah dirusak. Mereka datang masuk ke lingkungan manusia. Betul. Dan kadang-kadang sebenarnya bukan hewannya masuk ke lingkungan manusia, manusianya masuk ke lingkungan hewan tersebut. Betul. Mengganggu, Yang tadinya dok. mereka tempat tinggalnya, kita manusia yang datang ke sana, sehingga mereka tetap saja berkembang di situ. Itu yang bahaya. Kita kira begitu. Jadi artinya tetap saja himbauan secara umum ya, penyakit infeksi itu kita kadang-kadang ketinggalan terus. Kumannya sudah muncul yang baru, yang lama belum sempat kita tangani, seperti TBC ini kan. Harusnya sudah selesai pengobatan ini puluhan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih saja kita kewalahan. Teman-teman dokter spesialis penyakit dalam bagian paru atau dokter spesialis paru itu pasiennya tetap saja banyak. Kami juga dokter penyakit dalam mengobati kasus-kasus seperti itu tetap saja banyak. Padahal obatnya sudah ada. Bahkan secara gratis obat itu disiapkan. Tapi tetap saja kasus ini tidak turun-turun. Makin naik juga ya dok ya? Bahkan makin naik disertai adanya diabetes mellitus tadi, tingginya kencing manis, penyakit HIV yang belum teratasi. Gitu. Jadi ini bisa dibilang pada dibandingkan dengan DBD ini sudah ada penanganannya, tapi mungkin memang masih tetap tinggi ya untuk kasus TBC sendiri. Nah, mungkin banyak yang belum merasa juga nih dok, mungkin sudah ada gejalanya tapi belum merasa nih dok. Gejala dari TBC ini apa nih dok, biar masyarakat juga sudah wanti-wanti juga nih mengenai TBC. Kalau TBC itu khasnya adalah batuknya ya. Batuk ya. Pasien ini biasanya batuk kronis, lebih dari setengah bulan. Ya, nggak berhenti-berhenti ya dok? Tidak berhenti-berhenti sepanjang hari, pagi, siang, malam dia tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak dipengaruhi oleh makanan, tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Dan biasanya batuknya disertai dahak. Di awalnya biasanya warna putih, nanti lama-lama kuning, kental kehijauan, bahkan kadang-kadang nanti berdarah. Kalau dahak tadi semakin banyak. Dan biasanya disertai adanya penurunan berat badan. Karena kuman tadi menggerogoti ya, struktur tubuhnya, otot-ototnya berkurang, gizinya berkurang, dan biasanya pasien-pasien seperti ini datang ke kita dengan kondisi berat. Ini sudah parah ya dok? Saturasi oksigennya rendah, ya, nutrisinya sedikit berat, namanya. Jadi kalau ada kasus orang batuk lebih dari 2 minggu atau setengah bulan, ya disertai batuk berdahak, ada gejala berkeringat di malam hari sebagai tanda khasnya ya, adanya penurunan berat badan, sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan karena jangan-jangan dia sudah mengalami infeksi TBC. Baik. Ini nanti dokter akan periksa ronsennya, periksa dahaknya atau sputumnya supaya dipastikan kuman apa yang ada di dalam dahaknya. Baik. Gitu. Ini kadang juga menganggap sepele nih dok, cuman batuk ya dok ya, tapi juga harus waspada nih, apalagi kata dokter tadi, apalagi penyakit batuknya sudah lama ya dok ya, nggak sembuh-sembuh. Ini sebenarnya memang harus cepat dicek juga ke dokter. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita masih membahas mengenai penyakit infeksi yang perlu kita waspadai, mengenai penyakit DBD, TBC hingga hantavirus. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Nah, tadi kita sudah sempat bahas DBD, TBC masih banyak nih sepertinya yang kita bahas ya dok ya. Tadi gejalanya juga sudah dijelaskan dan oleh dokter. Untuk pengobatannya dok seperti apa? Kadang yang jadi PR nih TBC ini di kalangan masyarakat tuh terlalu dok ya, terlalu ditakuti dok. Tapi sebenarnya obatnya juga sudah ada dan tinggal diikuti aja ya dok ya untuk penanganannya. Ini pengobatannya seperti apa dok? Jadi kan masyarakat ini kan sudah ribuan tahun memahami penyakit TBC ini, mungkin baru sekitar 100 tahun terakhir. Bahwa penyakit ini bisa diobati, ini bukan penyakit kutukan, dahulu kan dikenal sebagai penyakit kutukan. Betul. Sehingga kadang-kadang tidak diobati, hanya diasingkan dari masyarakat. Orangnya tidak sembuh, meninggal, tapi sumber penularannya berjalan terus. Nah kalau sekarang kita sudah agak lebih maju, bahwa kita tahu bahwa penyakit ini sebenarnya bisa diobati, bisa sembuh,
obatnya sudah ada, yang penting dia patuh menjalankan pengobatan itu. Nah persoalannya adalah memang obat ini kan masih jangka panjang, dia harus makan obat itu selama 6 bulan. 6 bulan ya dok? Terus menerus, tidak boleh putus. Mm-mm. Kalau dia putus 1 bulan atau 2 bulan putus, maka akan terjadi kekebalan terhadap obat yang sudah diberikan tadi. Dia harus digantikan obat yang lain lagi kalau dia putus dan gejalanya masih belum sembuh. Nah yang jadi masalah kalau kita menggunakan obat yang lain itu tidak ada lagi tersedia di beberapa fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas. Dia harus berobat ke rumah sakit yang tersedia obat lini kedua. Yang lebih repot lagi kalau sudah lini kedua ternyata dia putus lagi tuh, biasanya ada jenis-jenis kekebalan multi drug resisten, obatnya harus lebih kuat lagi, dan ini yang sulitnya sembuh. Susah ya. Kasus TBC ini adalah seperti ini, orangnya tidak patuh, terjadi kekebalan, ya, ditambah dengan 2 yang saya bilang tadi, adanya peningkatan penyakit yang degeneratif, diabetes atau penyakit HIV tadi. Baik. Jadi sulit sekali mengurangi kasus ini. Indonesia termasuk negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Oh tertinggi ya dok? Ya, kalau tidak bisa nomor 1 ya artinya nomor 2. Oh Jadi sangat tinggi kasusnya. baik. Lebih tinggi daripada negara yang penduduknya lebih banyak dari Indonesia. Dan ini PR besar yang sampai hari ini memang sangat sulit diatasi. Ya karena saya bilang tadi, penyakit TBC apapun juga penyakit infeksi tidak akan selesai kalau lingkungannya, ya, pihak pengambil keputusan, pihak-pihak masyarakat tidak bekerja sama-sama untuk mengatasi kasus ini. Betul, ini yang jadi PR bersama juga ya Ya, dok sangat ya. besar. Dan juga mungkin sebagai pasiennya juga jadi PR juga ya dok ya. Apalagi mungkin yang tadi dokter jelaskan bahwa pengobatannya nggak boleh putus ya dok ya. Yang masih jadi PR nih tadi banyak yang putus obatnya dan harus naik ke obat yang lainnya juga ya dok. Itu masih banyak terjadi dok, atau seperti apa? Dan itu yang banyak terus. Jadi kasusnya orang 1 bulan 2 bulan sudah merasa enak, dia tidak berobat lagi. Nah waktu 1-2 bulan ke depan atau setengah tahun kemudian dia batuk lagi. Balik lagi ya dok. Nah waktu kondisi seperti ini tidak bisa kita gunakan obat yang sebelumnya karena bisa dipastikan dia akan kebal atau resisten. Jadi sangat panjang masa pengobatan, inilah tantangannya. Dunia kedokteran belum menemukan obat TBC yang jangka pendek ya, cukup seminggu atau selama 1 bulan misalnya. Dia harus makan jangka panjang. Betul. Dan itu pun harus kontrol untuk mencegah terjadinya komplikasi dari pengobatan itu sendiri. Baik, tapi mungkin pengobatan yang jadi PR juga ini dari orang sekitar juga dok ya. Karena ini kalau untuk pengobatan TBC pastinya juga harus berkaitan dengan yang tadi mungkin memang yang mengkonsumsi obatnya pasti harus ada butuh yang mengingatkan juga. Ya. Dan juga tidak ada pengasingan dan juga dalam kehidupan bersosial juga ini yang jadi Ya. PR juga ya dok ya. Ya manusia itu kan makhluk sosial ya, dia Betul. membutuhkan support system ya. Dia tidak bisa dibiarkan mengobati diri sendiri atau dia sibuk dengan dirinya pengobatan saja tapi tanpa dukungan dari keluarga, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya maupun juga pihak pemerintah. Contohnya tadi kan nutrisinya di masyarakat dan nutrisi rendah, kalau hanya dikasih obat tapi nutrisinya rendah, obatnya tidak jalan efektif. Betul. Antibodi tidak terbentuk, kekebalan tidak membaik sehingga obat tadi tidak akan efektif membunuh kuman-kuman. Oke. Nah itulah gunanya dukungan keluarga, ada istilahnya pengawas makan obat PMO. Jadi pihak keluarga terdekat yang mengawasi kepatuhan dia menggunakan obat setiap hari. Betul. Jadi Ini kalau yang- ada dukungan begini, nah biasanya dia akan lebih patuh daripada dia menunggu kesadaran dirinya sendiri. betul. Tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang agak memaksa dia supaya patuh makan obat. Betul, ada pengawasan juga ya dok ya. Iya. Jadi kalau kadang cuman diri sendiri belum lupanya dok ya. Belum tadi kata dokter sudah merasa sembuh, sudah stop. Padahal ternyata beberapa bulan selanjutnya masih lagi Iya. kena ya dok ya gejalanya. Kalau dia tidak sudah merasa sehat sedikit, sudah tidak mau Iya, lagi. Kalau tidak ada mengingatkan, dia tidak akan makan obat lagi. Betul, baik. Jadi dukungan keluarga, nih orang terdekat juga pastinya sangat dibutuhkan ya untuk penanganan penyakit TBC ini sendiri. Nah tadi DBD, TBC sudah kita bahas nih dok. Ini kita ke hantavirus, tapi mungkin tadi hantavirus sudah banyak juga kita jelaskan. Nah untuk gejalanya sendiri, untuk gejala dari awal infeksi hantavirus ini yang memang perlu diwaspadai seperti apa dok? Mungkin bisa dibilang baru masuk juga di Indonesia ya dok ya, dan juga sempat viral juga, ada ketakutan juga di masyarakat. Ini seperti apa dok? Jadi gejala hantavirus itu kan saya bilang hampir semua gejala virus hampir sama ya. Begitu dia demam di hari pertama langsung meningkat tinggi. Oke. Yang tadinya suhunya normal menjadi sampai 38, 39, 40 hanya dalam waktu 1 hari.
Kalau bakteri biasanya seperti tipes itu lama untuk meningkatkan suhunya dari 36 sampai 39 itu kadang-kadang seminggu. Tapi kalau virus itu 1 hari sudah muncul. Nah gejala yang tadi saya bilang ada mialgia, artralgia, sefalgia, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri di belakang mata itu ada semua. Tapi yang khas dari hantavirus adalah kalau kita lihat adanya batuk tadi. Yang batuk yang pada orang waktu singkat tanpa ada gejala flu ya, tidak ada pilek, Oh, dia nggak tidak ada pilek nyeri ya? tenggorokan, ya. Tidak ada orang di sekitar yang batuk pilek jadi sumber penularan. Nah, biasanya sih jarang terpikirkan dokter memikirkan inti hantavirus. Oh, Tetap saya kadang-kadang dipikir ini infeksi saluran nafas lainnya ya seperti bronkitis atau pneumonia. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu juga cermat ya para dokter sejawat. Karena bertanya apakah dia tinggal di daerah banyak tikus, yang di gudang misalnya di sekitar rumahnya yang ada tikus dan tidak dibersihkan. Oke, Begitu. itu harus diwaspadai juga. Ya, Baik, ini untuk dokter sini nih, mungkin banyak masyarakat yang juga ingin langsung berkonsultasi dengan dokter ini selain di Rumah Sakit Permata pastinya dokter ya. Prakteknya di mana juga dokter? ya saya bertugas juga sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang di bagian penyakit dalam. Kemudian saya juga di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, ya, Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara. Dan tentunya itu tentu saja di Rumah Sakit Permata Palembang ini. Jadi saya praktek di 3 tempat. Baik, praktek di 3 tempat ya dok Iya. ya. Baik, nah ini kalau dari Rumah Sakit Permata sendiri bagaimana nih dok untuk promonya dan juga pengobatannya bisa menggunakan BPJS atau mandiri atau seperti apa dok? Ya, Rumah Sakit Permata ya menerima pasien BPJS juga ya, selain pasien swasta yang mandiri, juga untuk penyakit-penyakit yang ditanggung oleh asuransi ya, Oke. asuransi swasta. Jadi ketiga kelompok ini bisa ditangani semua di Rumah Sakit Permata. Baik, bisa ditangani. Dan juga sudah kita hadirkan juga di layar kaca pemirsa tentunya untuk promo-promo yang memang bisa didapatkan oleh pemirsa untuk datang berobat ke Rumah Sakit Permata Palembang ya dokter ya. Juga mungkin untuk berkonsultasi dengan dokter Harun juga boleh silakan ada di Rumah Sakit Permata Palembang pastinya. Dan juga pemirsa juga bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, ini kalau kita lihat juga kembali ke kesadaran ke masyarakat juga ya dok ya, tentunya untuk mau sadar, apalagi mungkin untuk check up lebih awal itu juga lebih baik ya dok ya, daripada penanganannya datangnya sudah parah ya dok ya. Iya. Lebih baik kita sudah tahu dari awal dan juga lebih baik untuk penanganannya dan juga pengobatannya. Nah, kita balik lagi ke hantavirus tadi dokter, mungkin masih belum selesai nih kita bahas ya dokter ya. Apalagi ini mungkin masih awal-awal. Tadi gejalanya sudah kita bahas juga dan juga masih banyak mungkin dokter yang menganggap dari gejala-gejala yang ada di pasien ini belum mengetahui mengenai hantavirus ini sendiri. Nah, tapi baiknya kapan nih dok untuk orang juga sebagai pasien juga mungkin eh, datang ke fasilitas kesehatan tentunya dokter kalau memang sudah ada merasa gejala-gejala yang aneh dan juga lebih cepat ditangani juga seperti apa dok? Jadi tadi bilang kalau hantavirus itu di hari pertama dia mirip penyakit lain saja. Mm-mm. Sulit dokter mengenali penyakit hantavirus ini kalau dia muncul di hari pertama, kedua, ketiga. Nah biasanya dia akan muncul, khasnya adalah kalau dia muncul batuk di hari ketiga. Batuk di hari kedua. Biasanya di awal-awal batuknya kering, Mm-mm. baru kemudian muncul berdahak. Walaupun jumlah dahaknya mungkin tidak seaktif penyakit bakteri. Baik. Nah, kalau dokter agak jeli, kita biasanya melakukan ronsen. Ronsen pada hari ketiga sampai 45 itu biasanya nanti kelihatan ada gambaran-gambaran infiltrat di daerah paru-parunya, tapi bukan karena penyakit TBC. Nah, kondisinya mirip juga, ada batu, ada berdahak, ada sesak nafas, bahkan hingga saturasinya turun. Nah, disinilah kita cermat ya, kita harus menanyakan bagaimana riwayat lingkungannya, riwayat tempat kerjanya, ataukah dia pernah berada di daerah tertentu yang ada tikus yang ya banyak kotoran tikus di situ. Nah, biasanya ini sangat membantu memperkirakan apakah ini murni penyakit infeksi saluran nafas saja ataukah dari penularan yang cerita hantavirus tadi. Baik. Dan memang ada pemeriksaan laboratorium lebih lanjut ya untuk menentukan ini hantavirus atau tidak. Itu namanya pemeriksaan imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Ya, pemeriksaan serologi untuk melihat apakah terjadinya peningkatan titer antibodi sebagai respon terhadap infeksi virus hanta ini. Tapi ini masih agak sedikit pemeriksaannya ya, masih terbatas. Sehingga kadang-kadang kita masih mengandalkan dari riwayat, pemeriksaan fisik dan ronsen tadi. Oke,
begitu. baik. Baik pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dokter. Selamat sore, saya Pak Yanto mau bertanya kalau ada suara mengi saat tarik nafas. Apakah ini akibat terkena virus, bakteri, atau karena apa dokter? Terima kasih, selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Yanto, silakan dokter. Ya, bunyi mengi itu kan seperti suara bunyi kucing gitu ya. Kalau kedokteran namanya wheezing namanya. Nah, mengi ini bisa muncul pada waktu menarik nafas atau waktu membuang nafas. Tapi itu muncul bukan karena gangguan di paru-paru, tapi di salurannya. Salurannya. Kalau penyakit hanta ini kumannya berada di paru-paru, Oke. bukan di saluran nafas. Kalau bunyi mengi itu saluran nafas yang namanya bronkus. Oke. Bronkus yang menyempit, udara yang mau keluar atau masuk menjadi seperti bunyi tadi, mengi itu ya. Seperti bunyi suling atau seperti suara anak kucing. Betul. Nah, ini biasanya muncul pada penyakit asma bronkial ya. Jadi terjadinya spasme atau penyempitan saluran nafas itu. Jadi ini bukan tanda dari suatu penyakit hanta ya, atau penyakit infeksi. Tapi hanta itu adalah pneumonia. Kumannya berada di paru-paru, tidak disertai bunyi. Ya, kalau ada bunyi, dan bunyi rongki biasanya. Itu dokter memeriksanya dengan berdasarkan penggunaan stetoskop. Oke. Nah, sumber bunyinya memang dari paru-paru. Tapi itu pun juga kadang-kadang tidak terdengar di hari-hari pertama ya. Kecuali kalau sudah sangat luas ya, banyak jaringan paru yang mengalami lisis, terbentuknya cairan-cairan kental sebagai infiltrat, nah baru muncul ada suara itu. Oke, Jadi pertanyaan baik. tadi, kalau ada bunyi mengi itu bukan tanda virus. Ya, tapi kalau memang sudah ada gejalanya mungkin boleh langsung diperiksakan tentunya ya ke Ya, dokter dan kalau- juga ke fasilitas kesehatan. Kalau gejalanya berat ya memang tetap saja harus berobat ya. Iya. Jangan-jangan itu serangan asma. Asma itu ada dua, ada asma bronkial pada waktu buang nafas, ada asma kardial waktu narik nafas. Oh, baik. Nah, mungkin Bapak ini gejala asma kardial mungkin ya, kita harus pastikan dengan pemeriksaan langsung. Baik, harus dipastikan dengan pemeriksaan langsung tentunya. Terima kasih untuk Pak Yanto sudah bergabung melalui WhatsApp. Kalau kita lihat juga nih dokter, mungkin tadi hantavirus juga gejalanya sudah dijelaskan. Ini untuk penanganannya saat ini seperti apa dok yang memang bisa dilakukan? Apakah ini sudah lama ya dok ya, tapi apakah sudah ada obatnya atau seperti apa dok? Belum ada obatnya Belum sampai hari ada ini. obatnya ya dok? Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengatasi gejala-gejala komplikasinya. Oke. Misalnya sesak nafas ya, berarti saturasi oksigennya turun, maka dia harus dipasang oksigen. Kemudian misalnya ada gangguan saluran cerna, biasanya ada diare, maka kita atasi dehidrasinya. Atau yang berat misalnya ada gangguan di otak, kadang-kadang kita harus periksa dengan CT scan atau MRI untuk melihat bagaimana struktur otak manusia yang diserang oleh penyakit hantavirus ini. Jadi obat yang utama sebenarnya belum ada, sama seperti penyakit demam dengue tadi ya, demam berdarah, sampai sama belum ada obatnya. Belum ada obatnya juga Nah, yang kita ya. lakukan adalah mengurangi atau mengatasi komplikasinya supaya tidak membahayakan nyawa orang yang sakit itu. Baik, ini berarti memang penyakit infeksi ini ada beberapa yang memang belum ditemukan obatnya ya dok ya, seperti hantavirus dan juga DBD seperti yang sudah dijelaskan dokter. Tapi dari penyakit infeksi ini yang memang sudah kita bahas hari ini dok, dari DBD, TBC, hantavirus, ini ada penyakit infeksi lainnya yang memang masih banyak terjadi dan juga masih harus menjadi perhatian dari masyarakat juga nih dok. Ya, ada satu penyakit yang muncul lagi belakangan ini ya. Apa, Kalau dokter? penanganannya campak Oh, campak. atau morbili atau istilah kedokteran measles. Betul, ini lagi tinggi lagi ya dok ya? Sangat tinggi Oke. dan sangat mengejutkan ya di Indonesia, bahwa kasus ini yang dulu kita katakan sudah hampir teratasi ya, sekitar 5-10 tahun yang lalu, tapi ternyata bangkit lagi, jumlah kasusnya tinggi. Banyak lagi, betul. Bahkan ada kasus kematiannya, bahkan teman kami sejawat pun meninggal karena penyakit ini. Nah, ini jadi pertanyaan besar, kenapa kita kan sudah melakukan vaksinasi
dengan baik ya. Dulu kan cakupannya tinggi, tapi kenapa muncul lagi Muncul penyakit lagi. ini? Nah, beberapa analisa dilakukan ya oleh pihak pemerintah, Kementerian Kesehatan maupun dari pihak masyarakat. Ini salah satu peningkatannya adalah kondisi menurunnya kekebalan di masyarakat. Oke, Kekebalan yang terbentuk melalui proses vaksinasi. Kan kita tahu kan campak ini kan ada vaksinnya kan, Betul. waktu di umur-umur masih kecil dulu. Nah itu kalau tidak tepat atau jumlahnya menurun, dia sekitar 5-10 tahun lagi muncullah kasus yang seperti ini. Betul, Jadi baik. kekebalan yang normalnya yang harusnya dicapai adalah sekitar 90-95% masyarakat itu tercover dengan imunisasi, vaksinasi campak. Kalau turun di bawah 60%, kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus ini. Dan ini terbukti sekarang. Terbukti betul. Dan bahkan banyak bukan semua kalangan ya dok ya, bukan hanya anak-anak, dewasa juga Iya, sudah terkena mengenai campak ini. dulu kita menganggap campak ini hanya pada anak-anak ya. Betul. Ya, gejalanya mirip seperti pada anak-anak. Tapi sekarang ternyata orang dewasa pun banyak kasus. Kami saja beberapa rumah sakit merawat pasien-pasien campak ini tingkatannya tinggi. Baik. Jadi artinya ada yang harus diperbaiki, baik dari program vaksinasi, kepatuhan masyarakat ya, bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari usaha bersama. Betul. Jangan Bukan sampai hanya kita, untuk diri sendiri ya dok ya. iya, karena ada ya ceritanya penolakan vaksin ya. Betul. Padahal ternyata kita lihat saja 5 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus penolakan vaksin, turunnya angka vaksin campak ini sekarang sekitar 60%. Wow. Harusnya 90% seperti 5 tahun yang lalu. Nah, Baik. karena kasus ini vaksinasinya menurun, kekebalan herd immunity masyarakat turun, Turun juga ya. meningkatlah kasus ini. Meningkat kasus, betul. Jadi sangat berbanding, kalau vaksinasinya bagus, kasusnya menurun. Baik. Vaksinasinya turun, kasusnya meningkat. Baik, ini juga menjadi banyak perbincangan juga nih dok di media sosial ya. Tentunya Iya. dari bukan anak-anak tapi remaja dan dewasa juga masih memaksakan diri kena campak, datang ke tempat-tempat acara atau mungkin ini juga jadi pengingat juga bagi kita dan juga bagi masyarakat untuk sama-sama Iya. bukan hanya vaksin untuk diri kita sendiri tapi juga memang untuk melindungi orang lain juga di sekitar kita. Mungkin terakhir dokter, ada himbauan dan pesan juga mengenai penyakit infeksi yang kita bahas hari ini dan jangan sampai ini kasusnya makin tinggi terus dok yang ada di Indonesia. Ini kita harapkan apalagi campak ya mungkin kata dokter akhir-akhir ini yang makin meninggi juga, seperti apa dok, silakan. Ya, jadi pesan kita ke masyarakat ya, bahwa penyakit infeksi ini masih belum selesai. Dulu diperkirakan penyakit infeksi tidak ada lagi, hanya ada penyakit degeneratif ya. Tapi ternyata penyakit degeneratif meningkat, darah tinggi, kencing manis, gagal ginjal meningkat, sakit jantung meningkat, tapi infeksi juga tidak turun-turun. Ya, turun, betul. Dan karena itu kita berharap masyarakat untuk menolong diri sendiri, menolong keluarganya, menolong lingkungannya, meningkatkan kekebalan tubuh ya dengan nutrisi, olahraga yang cukup, ya kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga saling berinteraksi untuk melindungi. Kalau ada yang kasus sakit, jangan kita jadi sumber penularan. Betul. Jadi sebaiknya seperti itu posisi kita. Juga kepada pemangku kebijakan ya kami minta juga agar ada hal-hal tertentu ya intervensi di masyarakat, baik lingkungan, ya kebijakan-kebijakan yang sangat membantu masyarakat yang dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja seperti sekarang ini kan. Betul, betul. Kita tentu saja berharap ini saling mengait, saling baik membaikkan kondisi yang harusnya tidak bisa selesai oleh dokter saja. Betul sekali. Penyakit infeksi itu adalah agent, host, dan environment. Orang yang sakit, kuman, dan lingkungannya. Begitu. Baik, tapi mungkin terakhir nih dok, bagi masyarakat mungkin sudah merasa ada gejalanya tapi tadi PR-nya dok, takut untuk berobat dan mungkin tadi tidak aware dengan diri sendiri, sudah tahu menular tapi malah kemana-mana nih dok, seperti apa? Itu saja pesan kami kan, kalau memang tidak bisa mengatasi penyakit demam ya, gejala-gejalanya di hari-hari pertama, segeralah dibawa berobat ke fasilitas kesehatan. Bisa di puskesmas, di praktek pribadi, atau ke rumah sakit. Semakin cepat kita obati, semakin cepat kita bisa mengatasi sebelum terjadinya komplikasi yang berat. Betul. Itu pesan kami. Jangan juga mengobati sendiri dan jangan cepat-cepat menggunakan antibiotik. Belum tentu itu karena bakteri. Antibiotik hanya untuk bakteri. Hantavirus dengue tidak mempan dengan itu. Betul. Maka gejala yang boleh diberikan adalah obat bebas, obat penurun panas, obat batuk, ya ada diare. Tapi kalau sudah gejalanya berat,
jangan kita obati lagi, lebih baik bawa ke dokter. Baik, Begitu. lebih baik memang langsung ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Dan Iya, tadi mungkin jangan minum obat antibiotik sembarangan juga dok ya, ini jadi PR iya, juga untuk kita itu sekarang. pesan bersama. Baik, dan juga kita juga kalau memang sudah merasa ada gejala-gejala yang sudah kita jelaskan di episode hari ini, mungkin juga untuk mengingat masyarakat untuk jangan takut tentunya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mungkin bisa langsung juga datang ke Rumah Sakit Permata dan juga bertemu Dokter Harun tentunya ya. Baik, terima kasih tentunya dokter hari ini Oke, sudah hadir bersama kami, sudah berbincang sama-sama. mengenai penyakit infeksi yang perlu kita waspadai mengenai DBD, TBC hingga hantavirus. Dan juga kita sudah berdialog hari ini bersama dengan Dr. Harun Hudari SPPD KPTI Finasim, tentunya dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Palembang. Terima kasih dokter. Iya, Dan sama-sama. saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.